Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan kurikulum pendidikan Islam pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fauzan Murad dan Febi Sriwahyuni. Pada tema kurikulum pendidikan Islam, kami akan membahas 5 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Poin yang ketiga yaitu prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Poin yang keempat yaitu isi kurikulum pendidikan Islam. Dan poin yang terakhir yaitu langkah-langkah mendesain kurikulum pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam. Sebelum membahas tentang kurikulum pendidikan Islam, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Jika diaplikasikan dalam pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejarah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna atau insan kamil, yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Yang kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segala intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Menurut At-Taumi, dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, karangan Dr. Hajah Nur Uhbiyati, bahwasannya prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam harus dijadikan pegangan pada waktu penyusun kurikulum. Prinsip-prinsip itu terdiri dari yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan agama, termasuk ajaran dan nilainya. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan, metode mengajar, dan lain sebagainya harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Prinsip yang kedua adalah prinsip yang bersifat menyeluruh atau universal pada tujuan dan kandungan kurikulum. Prinsip ketiga adalah keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Prinsip yang keempat adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Begitu juga dengan lingkungan sekitar fisik dan sosial, di mana pelajar hidup dan berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, pengalaman, dan sikapnya. Prinsip yang kelima adalah pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya, dan juga memelihara perbedaan dan kelainan di antara alam sekitar dan masyarakat. Prinsip yang keenam adalah prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber pengambilan falsafah. Prinsip dasar kurikulum, metode mengajar pendidikan Islam mencela keras sifat meniru atau taklid secara membabi buta dan membeku pada yang kuno yang diwarisi dan mengikuti tanpa selidik. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip peraturan antara mata pelajaran, pengalaman, dan kreativitas yang terkandung dalam kurikulum. Isi kurikulum pendidikan Islam yaitu
1. Materi yang disusun tidak menyalahi fitrah manusia. 2. Adanya relevansi dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. 3. Disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. 4. Perlunya pembawa peserta didik kepada objek empiris, praktik langsung, dan fungsi pragmatis. 5. Penyusunan kurikulum bersifat integral, terorganisasi, dan terlepas dari segala kontradiksi antara materi satu dengan materi lainnya. 6. Materi yang disusun memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang mutakhir yang sedang dibicarakan dan relevan dengan tujuan negara setempat. 7. Materi yang disusun mempunyai relevansi dengan tingkat perkembangan peserta didik. 8. Memperhatikan aspek-aspek sosial, misalnya dakwah Islamiyah. 9. Materi yang disusun mempunyai pengaruh positif terhadap jiwa peserta didik sehingga menjadi kesempurnaan jiwa. Ibnu Khaldun membagi kurikulum pendidikan Islam menjadi 2 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pemula. Materi kurikulum pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Khaldun memandang bahwa Al-Quran merupakan asal agama, sumber sebagai ilmu pengetahuan dan asas pelaksanaan pendidikan Islam. Di samping itu, mengingat isi Al-Quran mencakup isi materi penanaman akidah dan keimanan pada jiwa peserta didik serta memuat akhlak mulia dan pembinaan pribadi menuju perilaku yang positif. Yang kedua yaitu tingkatan atas. Kurikulum tingkat ini mempunyai 2 kualifikasi. Pertama, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu syariah yang mencakup fikih, ilmu kalam, dan lain-lain. Kedua, ilmu-ilmu yang ditunjuk untuk ilmu-ilmu lain dan bukan berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu matematika, ilmu bahasa, dan ilmu mantik. Ibnu Khaldun membagi ilmunya dengan 3 kategori, yaitu ilmu-ilmu nakliyah, ilmu-ilmu akliyah, dan ilmu-ilmu lisan. Klasifikasi isi kurikulum tersebut berpijak pada klasifikasi ilmu pengetahuan dengan 3 kelompok, yaitu ilmu pengetahuan menurut kuantitas yang mempelajari, ilmu pengetahuan menurut fungsinya, dan ilmu pengetahuan menurut sumbernya. Langkah-langkah mendesain kurikulum pendidikan Islam. Dalam kurikulum terdapat komponen-komponen yang tidak boleh diabaikan keberadaannya. Komponen-komponen yang dimaksud yaitu pertama tujuan, kedua isi atau program, ketiga metode atau proses pembelajaran, keempat evaluasi. Adapun dalam mendesain kurikulum pendidikan Islam berdasarkan komponen-komponen kurikulum di atas, itu harus dimulai dari penyusunan atau perumusan tujuan menurut Islam dan tujuan pendidikan Islam tidak lain sebagai berikut. 1. Jasmaninya sehat dan kuat. 2. Akalnya cerdas dan pandai. 3. Hatinya dipenuhi iman kepada Allah. Untuk mewujudkan muslim seperti itu, pendesain kurikulum dapat dilakukan dengan kerangka sebagai berikut. 1. Untuk jasmani yang sehat dan kuat, disediakan mata pelajaran dan kegiatan olahraga dan kesehatan. 2. Untuk otak yang cerdas dan pandai, disediakan mata pelajaran dan kegiatan yang dapat mencerdaskan otak dan menambah pengetahuan seperti logika dan berbagai sains. Untuk hati yang penuh iman, disediakan mata pelajaran dan kegiatan agama. Sementara itu, mata pelajaran dapat didesain sesuai dengan 1. Perkembangan kemampuan siswa yang bersangkutan. 2. Kebutuhan individu dan masyarakat menurut tempat dan waktu. Dan pendesainan kurikulum itu dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Prinsip berkesinambungan. 2. Prinsip berurutan. 3. Prinsip integrasi pengalaman.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.